Ya, pandemi COVID-19 telah menginfeksi setidaknya 190 negara saat ini. Dan ini pun memicu banyak sekali pemerintah dunia, bahkan negara-negara ini melakukan upaya lockdown. Alasannya tak lain yaitu untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19. Terbaru, India secara resmi melakukan lockdown dan otomatis aktivitas ekonomi penduduk ini terhenti secara sementara. Selengkapnya akan kami paparkan untuk Anda dalam lockdown negeri Bollywood goyang ekonomi Republik Indonesia. Ya, kebijakan lockdown yang dilakukan India memang sudah terhitung sejak 24 Maret 2020 di seluruh wilayah negaranya. Ini secara resmi diberlakukan selama 21 hari sehingga 1,37 miliar penduduk atau negara dengan populasi terbanyak kedua setelah China ini tidak dapat melakukan aktivitas di luar rumah. Keputusan India melockdown negaranya ini tak bisa dipungkiri memang karena meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di sana yang bertambah setidaknya saat ini 666 kasus positif dengan 11 korban jiwa yang meninggal. Tetapi meskipun begitu rasio kematian akibat COVID-19 di India ini masih relatif rendah di angka 1,67%. Tetapi pemerintah India terus berkomitmen untuk menekan angka penyebaran sejak dini dengan upaya lockdown. Walaupun sebenarnya kebijakan ini sangatlah kompleks. Karena apa? Seperti Indonesia, ekonomi informal ini menjamur di India. Bahkan tercatat 52,4% perekonomian India ditunjang oleh sektor informal. Jadi setidaknya 90% tenaga kerja India ini bekerja di sektor informal. Seperti contoh, sektor konstruksi yang tergolong sebagai informal. Ini adalah penyumbang terbesar di mana pekerjanya ini memperoleh bayaran harian secara tunai. Jadi jika kita bisa juga berkaca pada tahun 2018 misalnya, ekonomi India ini sempat melesat di angka lebih dari 6%. Bahkan ini jauh lebih tinggi daripada ekonomi Indonesia saat itu yang berada di 5,17%. Tetapi pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi India terkontraksi hingga 4,7%, bahkan di bawah Indonesia yang berada di level 5,02%. Krisis keuangan dan rendahnya pendapatan pajak negara ini menjadi faktor di balik perlambatan ekonomi India sepanjang tahun 2019. Sehingga kebijakan lockdown India ini dinilai oleh Barclays dapat menyebabkan ekonominya ini kembali terpangkas cukup dalam. Bahkan ekonomi India diproyeksi dapat berkurang 120 miliar dolar AS atau 4% dari PDB. Maka itu di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi India diperkirakan berubah dari yang tadinya 4,5% menjadi 2,5%. Lalu apa yang akan terjadi jika ekonomi India ini terkena dampaknya? Pasalnya negara ini adalah bangsa dengan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan nilai PDB yang tidak sedikit yaitu 2,9 miliar dolar AS. Sehingga India ini tidak bisa dipungkiri memiliki peran penting terhadap ekonomi global. Dampak pertamanya adalah rantai pasok manufaktur global, di mana India berada di urutan ke-6 di dunia dalam hal produksi manufaktur dengan pangsa pasarnya yaitu 3%. Kemudian India merupakan produsen baja terbesar kedua di dunia. Bahkan pada tahun 2018 India memproduksi baja hingga mencapai 106,5 juta ton. Nah, peran lainnya yang tidak kalah penting adalah di sektor agrikultur. Pasalnya India adalah produsen terbesar kedua untuk sektor agrikultur jenis beras, gandum, tebu, kapas, dan kacang tanah. Tidak hanya itu saja, hingga periode 2018, India saja ini mencatatkan produksi susu sebanyak 165 juta ton. Jadi jika produksi di India ini terhenti selama periode lockdown, maka bukan hanya peluang ekonomi India saja yang akan hilang, tetapi nasib pasokan komoditas pangan global juga akan terpengaruh. Selanjutnya, lantas apa sih pengaruhnya bagi Indonesia? Karena sepanjang tahun 2019, Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut nilai ekspor Indonesia ke India ini tidak sedikit karena sebesar 11,78 miliar dolar. Karena ini India adalah negara tujuan ekspor terbesar kelima
Apa saja produk atau komoditas kita yang banyak diekspor ke India? Di tahun 2019 ada batu bara senilai 4,82 miliar dolar, kemudian CPO atau minyak sawit ini sebanyak 2,25 miliar dolar AS. Jadi penting sekali bagi dua komoditas berikut ini, karena mengingat India ini adalah pembeli batu bara Indonesia terbesar. Jadi kalau CPO ini katanya merupakan kedua terbesar setelah China, tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah jika dua komoditas ini yang merupakan andalannya ekspor Indonesia, apalagi kalau sampai impor India dari Indonesia ini sebenarnya masih stabil di 2 bulan pertama tahun ini, tetapi jika sampai ada lockdown dan permintaan dari India ini berkurang, tentu saja dapat mempengaruhi ekspor batu bara dan CPO yang kemudian bisa memukul ekspor negara kita secara keseluruhan. Ya, berikutnya masih dari sisi perdagangan, bagaimana dengan impor? Karena India juga pemasok bahan baku yang penting bagi industri di tanah air. Total impor Indonesia dari India pada tahun lalu aja mencapai 7,58 miliar dolar AS. Apalagi impor jenis pangan yang ternyata lumayan tinggi dan tidak sedikit. Contoh, beras di tahun 2019 impor beras Indonesia dari India sebanyak 7.973 ton. Lalu kemudian dari sektor lainnya, dari komoditas yang lainnya maksud saya, dari jagung ini sebanyak 63,73 ton dan kemudian gula juga tidak sedikit 540 ton, garam 719.000 ton, jenis daging lembu juga 93.000 ton dan kentang 20.000 ton, cabai kering 39.000 ton. Jadi bisa dibayangkan kita ini banyak sekali mengimpor jenis-jenis pangan dari India. Nah, kalau bisa dilihat juga apalagi kalau misalkan produktivitas yang ada di India ini terpengaruh, maka pasokan jenis pangan berikut ini yang ada di domestik kita apabila tidak memadai dan kelangkaan jenis impor ini juga terjadi, ini pun juga tidak bisa dipungkiri adalah imbas dari produksi di India yang berkurang karena efek dari lockdown. Jadi bisa kita simpulkan dampak kebijakan lockdown di India ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena India tetap saja berkontribusi terhadap ekonomi global dan juga ekonomi kita. Jadi ini menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah untuk memastikan kecukupan pasokan negeri dan juga peluang ekspor tanah air ke depannya. Apalagi di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19.